Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan kelompok 2. Saya Dimas Ayu Desliawanti, Indra Farizi, Erma Yuliana Siburian, dan Mantari Rati Utami. Dalam agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah, dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan yang menyatukan kolaboratif pemerintahan dalam seluruh sektor ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Sudah siap semuanya? Mari kita saksikan video berikut ini. Aksi pungutan liar yang dilakukan Lurah Paninggilan Utara, Tangerang, Banten viral di media sosial. Oknum lurah tersebut meminta uang sebesar Rp250.000 kepada warga agar permohonan surat ahli waris ditandatanganinya. Waris, ya orang tuanya kemarin meninggal. Ya katanya nggak bisa tanda tangan Pak. Udah. Dalam video berdurasi 1 menit 50 detik itu, dua orang warga mengajukan permohonan surat ahli waris untuk ditandatangani Lurah Paninggilan Utara. Namun sang lurah meminta uang sebesar Rp250.000 dengan dalih keperluan administrasi. Warga keberatan dengan jumlah uang yang diminta sang lurah dengan alasan dari keluarga miskin. Akhirnya oknum lurah bersedia menerima uang sukarela pemberian warga dan menandatangani surat ahli waris tersebut. Rekaman video amatir ini kemudian viral di media sosial. Camat Ciledug, Tangerang, Banten membenarkan peristiwa pungli Lurah Paninggilan tersebut. Saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang memeriksa oknum lurah itu. Kasihan ini, yatim. Ada salah satu warga yang datang ke Kelurahan Paninggilan Utara untuk meminta penandatanganan surat keterangan waris untuk keperluan salah satu warga yang berada di Kelurahan Paninggilan Utara. Indikasinya dari oknum tersebut meminta sejumlah uang. Oknum Lurah Paninggilan Utara telah menjabat selama lebih dari 2 tahun dan sebelumnya yang bersangkutan pernah terbelit kasus disiplin pegawai, sehingga harus berurusan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Berikut analisis isu menurut kelompok kami. Yang pertama adalah manajemen ASN. Pengelolaan manajemen ASN di dalam pelayanan masih kurang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan masih tingginya nilai korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam sistem pelayanan. Yang kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik masih kurang optimal. Seharusnya pelayanan dilakukan secara profesional, akurat, cepat, dan bersifat transparan. Dan yang ketiga adalah whole of government. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak terkait sehingga pelayanan masih berbentuk manual, belum berbentuk digital. Kita akan menganalisis isu dengan menggunakan metode 5W+1H. Yang pertama, what? Apa isu yang sedang terjadi dalam kasus tersebut? Isu tersebut tentang pungutan liar yang masih atau yang terjadi dalam pelayanan publik. Yang kedua, who? Siapa pelaku dalam isu tersebut? Pungli dilakukan oleh oknum ASN, yaitu seorang lurah. Dan yang ketiga adalah where? Di mana isu tersebut terjadi? Isu pungli tersebut terjadi di kantor lurah, tepatnya di kantor lurah Paninggilan Utara,
Tangerang, Banten. Dan yang keempat adalah when. Kapan isu tersebut terjadi? Isu ini terjadi pada tanggal 4 Agustus 2021. Nomor 5, why. Mengapa pungli itu bisa terjadi? Pungutan liar atau pungli bisa terjadi karena ada 5 faktor, yaitu pertama, adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang melekat pada diri seorang. Yang kedua, dari faktor ekonomi. Penghasilan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup sehingga oknum tersebut melakukan pungutan liar. Yang ketiga, faktor kultural dan budaya, di mana pungli merupakan hal yang biasa terjadi. Yang kelima, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari atasan. Yang kelima, ASN yang tidak profesional. Selanjutnya ada how, yaitu bagaimana pungli ini bisa terjadi. Dalam sebuah video beredar di media sosial dengan durasi 1 menit 55 detik, di sana menunjukkan percakapan perihal permintaan uang tanda tangan dalam surat ahli waris. Di sana seorang lurah meminta uang sebesar 250.000 kepada seorang anak yatim. Namun dikarenakan anak yatim tersebut tidak memiliki uang, akhirnya anak tersebut hanya memberikan Rp20.000. Berikut beberapa solusi agar tidak terjadinya pungli. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri dengan membangun mental yang kuat sebagai ASN yang profesional dengan mengedepankan nilai-nilai aneka dalam melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, mengkampanyekan anti pungli. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif baik itu kepada ASN ataupun kepada masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, merubah sistem pelayanan dari manual menjadi berbasis online. Yang keempat, melakukan pengawasan yang ketat oleh atasan dan pemenuhan standar pelayanan. Yang kelima, memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pungli. Yang keenam, mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan pungli. Dan yang ketujuh, dibentuknya Satgas Saber Pungli. Nanak nasi di atas jerami, tak ada kayu apalah daya. Sekian presentasi dari kelompok kami. And see you next time ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.